Terima kasih udah ngeklik video ini dan semoga hari-hari kalian menyenangkan. Jadi film yang akan saya bahas kali ini mengisahkan sebuah cinta antara anak Yakuza dengan anak mafia, yang dimana kedua geng ini tidak pernah akur dan selalu berperang. Bagaimanakah kisah cinta mereka di tengah konflik tersebut? Penasaran? Yaudah daripada kelamaan, langsung aja ke jalan ceritanya. Film berawal dari pertemuan dua anak kecil, di mana kedua anak tersebut saling berjanji apabila sudah dewasa kelak, mereka berdua akan bertemu kembali dengan sebuah kunci sebagai tanda masing-masing dari mereka. Dan ternyata itu adalah ingatan masa lalu seorang laki-laki bernama Raku yang tengah dibangunkan oleh pengawalnya. Dan rupanya di sini terlihat bahwa Raku adalah anak dari bos Yakuza. Namun Raku mengungkapkan bahwa dia tidak ingin menjadi Yakuza, melainkan ingin menjadi manusia biasa saja. Kenapa gak mau sih? Enak kan kemana-mana malah aman. Banyak pengawal pak. Tak lama muncullah ayah Raku bernama Issei yang berperan menjadi bos Yakuza di film ini. Ayah Raku berpesan kepada Raku bahwa nanti malam akan ada hal penting yang ingin dibicarakan dan meminta Raku untuk pulang tepat waktu. Saat di perjalanan menuju ke sekolah, Raku dikawal ketat oleh para anak buah ayahnya, dan itu membuat Raku sangat tidak nyaman. Ini mah emang bikin malu, Pak. Raku pun melarikan diri dari anak buah ayahnya dan berlari menuju ke sekolah sebelum gerbang sekolah ditutup. Set, gak masuk akal, gak masuk akal. Raku pun kehilangan kalungnya karena bertabrakan dengan perempuan tidak jelas. Namun ada perempuan cantik bernama Onodera yang mengambilkan kalung Raku. Raku di sana pun terlihat sangat mencintai Onodera dan menganggap bahwa Onodera merupakan anak perempuan yang pernah berjanji akan bertemu dan menikah dengan Raku. Saat di kelas, ibu guru memperkenalkan murid baru dan ternyata murid tersebut adalah perempuan yang menabrak Raku di depan gerbang yang bernama Shitoge. Melihat itu, Raku pun kaget dan masih tidak terima dengan perlakuan Shitoge. Raku pun menghina Shitoge dengan mengatakan gorila. Oh, oke. Raku pun pulang ke rumah. Di sana ayah Raku berkata bahwa situasi sedang kacau dan ayah Raku sudah mempersiapkan sebuah perang antara Yakuza dengan mafia. Namun Raku tidak setuju dan ayah Raku berkata bahwa ada satu jalan agar peperangan tidak terjadi, yaitu dengan menjodohkan Raku dengan anak bos mafia. Namun di saat ayah Raku memperkenalkan anak bos mafia kepada Raku, yang di hadapan Raku ternyata adalah Shitoge. Melihat hal itu, Raku dan Shitoge pun kaget dan pura-pura tidak mengenal satu sama lain. Dan ayah Raku ingin Raku dan Shitoge pura-pura berpacaran. Namun di luar rumah terjadi sebuah kerusuhan. Dan di sana kita diperkenalkan dua bodyguard Shitoge bernama Claude dan Tsugumi. Mereka beranggapan bahwa putri dari bosnya diculik geng Yakuza. Namun di saat akan berperang, kedua bos dari geng mafia dan Yakuza pun menghentikan mereka dan berkata bahwa anaknya saling mencintai dan jangan ada peperangan lagi. Mendengar hal itu, semua orang pun kaget sekaligus merasa senang karena kedua anak dari bosnya akhirnya mempunyai pacar. Namun Claude tidak mudah percaya begitu saja. Keesokan harinya Shitoge menjemput Raku untuk berkencan karena Claude selalu memantau Shitoge. Dan agar tidak ketahuan kalau mereka berdua berpura-pura pacaran,
Shitoge pun terpaksa mengajak Raku untuk berkencan. Melihat itu, Raku pun terpaksa mengikuti ajakan Shitoge, dan di saat mereka berduaan, sangat terlihat bahwa semua anak buah ayah mereka mengikuti mereka berdua. Mereka pun tiba di sebuah restoran, dan konyolnya, kemanapun mereka pergi, akan selalu ada Claude dan Sugumi yang memantau mereka. Buset, itu tiket bioskop dipesan mereka semua, Pak. Segitunya banget ya? Selesai berkencan, mereka pun pulang. Dan di perjalanan, ada beberapa orang yang menggoda Shitoge. Sebenarnya, Shitoge di sini ingin memukul 3 pria ini. Namun Raku mencegahnya, karena Raku tidak ingin Shitoge mendapat nama yang buruk sebagai seorang perempuan, agar tidak dianggap sebagai perempuan yang kasar. Keesokan harinya, saat di sekolahan, tiba-tiba saja semua teman-teman mereka sudah mengetahui bahwa mereka berdua berkencan dan berpacaran kemarin. Karena Raku di sana sangat mencintai Onodera, seketika saja Raku berkata, ini gak bener. Namun, seketika ada Claude yang mengawasi mereka, sehingga Raku terpaksa menarik kata-katanya. Di saat Shitoge melakukan aktivitas di sekolahan, terlihat bahwa Shitoge sangat diperhatikan bodyguard-nya, yang juga membuat Shitoge tidak memiliki teman di sekolahan. Raku pun menyadari itu, karena dari dulu dia juga sudah diperlakukan spesial oleh anak buah ayahnya, yang juga membuatnya dijauhi teman-temannya. Di saat kelas kosong, Shitoge selalu menulis catatan tentang teman-temannya. Ya, dia beranggapan, walaupun tidak punya teman, setidaknya masih bisa mengerti apa yang tidak dan disukai temannya. Namun seketika ada Raku, dan Raku pun berkata, "Ente butuh teman ya?" Dan Shitoge menjawab, "Enggak, apaan sih?" Seketika Raku memberikan catatan teman-temannya kepada Shitoge, karena Raku juga dulu melakukan hal yang sama ketika Raku tidak mempunyai teman. Dan Raku sangat mengerti apa yang dirasakan Shitoge. Namun di saat jam istirahat, ada siswa yang tidak sengaja menjatuhkan buku Shitoge, dan mereka pun membaca buku tersebut. Mereka pun beranggapan bahwa Shitoge memata-matai mereka. Namun Onodera dengan kelebutan hatinya mengerti bahwa Shitoge hanya ingin memiliki teman, dan Onodera bersedia menjadi teman Shitoge. Mendengar ucapan Onodera, semua murid di sana pun meminta maaf kepada Shitoge dan menuliskan tentang diri mereka masing-masing di catatan Shitoge. Semua itu pun berlalu, dan keesokan harinya muncul murid baru bernama Marika. Di saat Marika melihat Raku, seketika saja dia memeluk Raku dan mengajak Raku untuk menikah. Sontak semua pun kaget, dan Marika berkata bahwa sudah 11 tahun dia tidak bertemu dengan Raku. Seketika Raku pun melihat kalung yang dipakai Marika dan mengingatkannya pada masa lalunya. Namun ada Sugumi yang melihat itu, dan Shitoge pun terpaksa melepaskan pelukan Marika dan berkata bahwa Raku adalah pacarnya. Tiba-tiba saja ada Claude yang berada di belakang Raku dan mengajak Raku untuk ke atap sekolah. Di atap sekolah, Claude curiga bahwa Raku tidak benar-benar berpacaran dengan Shitoge. Namun Raku berkata bahwa dia sangat mencintai Shitoge dengan tulus. Mendengar ucapan Raku, Claude pun menantang Raku untuk membuktikan cintanya kepada Shitoge, karena Claude tidak percaya bahwa Raku bisa melindungi Shitoge. Melihat Raku yang sangat lemah, membuat Shitoge semakin tidak percaya kepada Raku. Namun seketika ada Shitoge yang menolong Raku.
Saat di UKS, ketika Raku sudah sadar, Shitoge berterima kasih kepada Raku atas ucapannya saat di atap tadi. Shitoge merasa sangat senang, walaupun itu semua hanya kebohongan saja. Shitoge pun bertanya, apakah kalung itu sangat penting? Dan Raku pun berkata bahwa kalung ini akan menuntunnya kepada cinta sejatinya, walaupun Raku sendiri sudah lupa dengan wajah dan nama perempuan itu. Keesokan harinya, Shitoge, Raku, Marika, dan Onodera pun belajar bersama. Dan di saat Raku melihat kalung Marika, ternyata bukanlah kalung yang sama yang dipakai anak perempuan di bayangan masa lalu Raku. Raku dan Shitoge pun pergi untuk mengambil kipas di sebuah gudang. Namun seketika ada anak buah ayah Raku yang mendorong mereka berdua dan mengunci mereka di dalam gudang tersebut, berharap agar mereka berdua bisa menjalin cinta mereka. Saat di dalam, Shitoge terlihat sangat takut akan tempat yang gelap, dan seketika ada Claude yang mendobrak pintu gudang tersebut. Marika dan Onodera pun juga melihat hal yang sama, lalu pergi dari sana. Di malam harinya kita diperlihatkan bahwa Onodera memiliki kalung dan foto dirinya dengan Raku saat masih kecil. Dan bisa disimpulkan bahwa Onodera lah anak perempuan yang berjanji kepada Raku di masa lalu. Di sekolahan, semua murid di sana membicarakan tentang festival budaya. Onodera pun mengusulkan untuk menampilkan sebuah pertunjukan Romeo dan Juliet. Karena Onodera berharap jika cerita di dalam pertunjukan ini akan mengingatkan Raku tentang janji masa lalunya dan membuat Raku sadar bahwa Onodera adalah anak perempuan di masa lalu Raku. Mereka pun setuju dan Raku terpilih menjadi Romeo dan Shitoge terpilih menjadi Juliet. Padahal sebenarnya Onodera lah yang ingin menjadi pemeran Juliet. Aduh, gak jalannya Neng, sabar ya. Mereka pun melakukan latihan untuk pertunjukan itu di sebuah pantai. Dan di malam harinya, mereka melakukan ajang uji nyali. Raku pun berpasangan dengan Onodera dan merasa sangat bersyukur. Di saat Raku ingin memegang tangan Onodera, seketika saja ada sebuah kabar bahwa Shitoge kabur karena ketakutan. Karena Raku tahu bahwa Shitoge sangat takut terhadap kegelapan, dia pun bergegas untuk pergi menemukan Shitoge dan meninggalkan Onodera. Nyanyi Cidro Dini Canan aja Neng, enak malahan. Raku pun berhasil menemukan Shitoge yang sendirian di sebuah hutan. Dan di saat Raku ingin mandi, seketika saja ada Claude yang ingin menjahili Raku dengan menukar tanda toilet perempuan dan laki-laki, berharap agar Raku terfitnah dan diusir teman-teman Raku. Dan benar saja, muncullah Shitoge yang mandi di sana, yang membuat mereka berdua pun kaget. Lalu muncullah siswi lain yang akan mandi di sana. Melihat itu, Shitoge pun melindungi Raku. Ya Allah bang, tukeran apa bang? Saat di pinggir pantai, Shitoge teringat tindakan Raku yang menolongnya saat sendirian di hutan. Dan Shitoge di sana pun memiliki perasaan terhadap Raku. Namun Raku malah berkata bahwa Shitoge bukanlah perempuan idaman dia. Karena Shitoge adalah wanita yang kasar dan bukan selera Raku. Mendengar itu Shitoge pun terlihat kecewa karena Shitoge mencintai Raku dengan tulus. Namun Raku tidak tertarik kepada Shitoge. Dan Shitoge pun pergi dari sana. Sesampainya di penginapan, Shitoge pun mendengar cerita dari Onodera yang bercerita kepada Marika tentang janji yang dia buat kepada seorang anak laki-laki 12 tahun yang lalu. Ya, yang dimaksud anak laki-laki itu Raku tentunya. Onodera pun mengingat janji dan bertukar kalung dengan anak laki-laki itu.
Mendengar cerita Onodera, Shitoge pun mengingat ucapan Raku saat di UKS, dan Shitoge pun akhirnya tahu bahwa anak perempuan yang dimaksud Raku adalah Onodera. Melihat hal itu, Shitoge pun merasa sedih sekaligus kasihan terhadap Onodera, dan bertekad untuk membuat Raku sadar bahwa Onodera adalah perempuan yang dia maksud. Keesokan harinya, Shitoge pun ingin mengundurkan diri berperan menjadi Juliet dan memilih Onodera yang akan menggantikannya berperan menjadi Juliet. Karena Shitoge ingin menyatukan cinta Raku dengan Onodera. Raku pun tidak terima dengan yang dikatakan Shitoge dan menganggap bahwa Shitoge hanya memainkan perasaannya tanpa Raku tahu bahwa Shitoge juga sangat berat menerima ini semua. Kalau ente juga demen, kenapa ngomong gak suka sama ini cewek? Tilil. Onodera pun berlatih menjadi Juliet, dan Shitoge pun menghampiri Onodera dan mengatakan bahwa dirinya dan Raku hanyalah pura-pura menjadi pacar saja, agar tidak terjadi peperangan antara pihak Yakuza dengan pihak mafia. Mendengar Shitoge yang tiba-tiba berkata seperti itu, membuat Onodera pun kaget. Dan Shitoge juga berkata bahwa Raku masih memiliki kalung itu dan masih mencari anak perempuan yang dulu berjanji kepadanya. Dan Onodera pun sadar alasan Shitoge ingin mengundurkan diri menjadi Juliet. Saat berlatih di panggung, seketika saja terjadi sebuah kecelakaan yang menyebabkan Onodera cedera di bagian kaki. Dan itu membuat Onodera merasa kecewa kepada dirinya sendiri. Namun ada Shitoge yang datang ke panggung, dan semua murid di sana meminta Shitoge menggantikan Onodera menjadi Juliet. Saat pertunjukan berlangsung, semua berjalan lancar sampai Shitoge lupa akan dialognya, dan seketika mengatakan hal yang di luar skrip. Mereka berdua pun malah bertengkar, namun yang mengejutkan, semua yang ada di sana menikmati pertunjukannya dan memberikan tepuk tangan yang meriah kepada mereka berdua. Dan saat akan selesai dengan pertunjukannya, Shitoge mengatakan kepada Raku bahwa anak perempuan yang dia cari selama ini adalah Onodera. Dan Shitoge pun ingin Raku bisa bahagia bersama dengan Onodera selamanya. Dan di sana akhirnya Raku mengerti bahwa Shitoge mencintainya, namun dia tidak ingin menjadi penghalang Raku dengan Onodera. Dan perasaan mereka itu tertuang pada pertunjukan tersebut. Selesai dari pertunjukan itu, Shitoge pun ingin bertemu dengan Raku di atap sekolah. Namun yang ada di sana ternyata adalah Onodera. Onodera di sana mengatakan bahwa dia selalu menyukai Raku dan menunjukkan kalungnya kepada Raku. Aneh tahu yang ada di pikiran kalian, Pak, pas lihat ini. Karena kita sama, ya. Iya, bukan. Namun Onodera mengerti bahwa Raku tidak mencintai dirinya, melainkan Shitoge. Raku pun ingin bertemu dengan Shitoge. Namun Bu Guru berkata bahwa Shitoge sedang pergi ke bandara untuk pindah ke New York. Mendengar hal itu, Raku pun segera bergegas untuk menuju ke bandara. Namun saat di perjalanan, jalan sangat macet parah sehingga mobilnya terjebak. Dan tiba-tiba saja ada Marika yang membantu Raku karena ternyata dia adalah anak dari kepala polisi. Sesampainya di bandara, Raku dan para Yakuza pun dicegat oleh para mafia. Dan Raku memohon agar dirinya bisa dibukakan jalan untuk dipertemukan dengan Shitoge. Melihat ketulusan Raku, membuat Sugumi membukakan jalan untuk Raku mengejar cintanya tersebut. Namun ada Claude yang mencegah Raku karena menurutnya Raku tidak layak menjadi kekasih Shitoge. Namun Raku tidak menyerah dan berkata bahwa dia sangat mencintai Shitoge dan dia bisa menjaga Shitoge. Claude pun menyuruh Raku untuk melarikan diri dari senapannya.
Namun Raku tidak gentar dan bahkan menantang Claude untuk menembaknya. Melihat hal itu, Claude sangat kagum dengan Raku dan percaya bahwa Raku bisa melindungi Shitoge. Shitoge pun melihat Raku yang berlari menuju pesawatnya, dan Shitoge pun berhenti untuk bertemu dengan Raku. Ini pesawat pribadi ya, jadi bisa gitu pak. Kalau pesawat biasa mah udah terbang kali. Di sana Shitoge berkata bahwa dia bukanlah perempuan yang Raku cari. Namun Raku berkata, jikalau memang bukan, Raku tetap merasa nyaman bersama dengan Shitoge selama ini. Dan Raku berkata bahwa dia sangat mencintai Shitoge. Dan cerita pun tamat dengan mereka berdua yang mengikat cinta satu sama lain. Jadi begitulah cerita dari film Nisekoi menurut pandangan saya. Jadi apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar apa kekurangan dari saya. Dan saya akan mencoba memperbaiki itu. Terima kasih sudah menonton and see you in the next video. Bye-bye.